Kembali berjumpa Renungan Malam dengan Pendeta Johnny Stephen. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Lukas 22 ayat 54 hingga ke 62, ayat 61 dan 62 berbicara demikian. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Perikop yang kita saksikan saat ini melukiskan suatu gambaran kehidupan iman seseorang di dalam perjalanan hidup yang nyata. Kita cinta pada Tuhan, namun seringkali yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari acap kali menunjukkan suatu tindakan penyangkalan terhadap Dia. Penyangkalan dalam arti tidak taat, tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan perkataan lain, kita sering mengikuti Tuhan Yesus secara keagamaan saja, tapi tidak mengikutinya secara totalitas jiwani, totalitas imani. Petrus adalah contoh murid yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Tak kala Tuhan Yesus diarak dan diadili, Petrus mengikuti Dia dari jauh. Ini menunjukkan bahwa ia masih ingin mengikuti Tuhan. Namun tak kala datang tantangan itu, maka ia mulai goyah, ia mulai menyangkal Tuhan, ia mulai menyangkal kalau dirinya adalah murid Kristus. Dari peristiwa atau riwayat Petrus seperti yang tercatat dalam Alkitab, ada hal yang menarik dan suatu pelajaran penting, yaitu dalam perjalanan rohani Petrus, dia mengalami 3 fase, 3 tahapan. Fase yang pertama, tahap yang pertama, yaitu pada masa kesengsaraan Tuhan Yesus. Petrus mengikuti dari kejauhan, namun ia menyangkal Dia. Alkitab memberi catatan yang sangat gamblang perihal Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Sebenarnya ia menyangkal janjinya terhadap Tuhan Yesus dimulai pada saat ia ikut Yesus, pada saat ia berdoa di Taman Getsemani. Petrus dan 2 orang murid lainnya tertidur. Mereka tidak dapat berjaga-jaga di dalam mendampingi Yesus berdoa. Mereka sampai tertidur 3 kali. Kemudian pada masa kesengsaraan Tuhan Yesus, di mana saat Yesus digiring ke rumah imam besar, Petrus mengikuti dari jauh. Disinilah letak pergumulan Petrus yang dahsyat. Ia masih cinta Tuhan, ia masih mengikutinya Tuhan, bahkan mengikuti dari jauh sekalipun. Namun dalam proses perjalanan iman inilah Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Ia menyangkal karena ia ingin selamat. Petrus menyangkal karena dia takut akan keselamatan dirinya sendiri. Ia menyangkal karena ia takut adanya tekanan dari luar. Banyak hal yang dapat membuat kita menyangkal Tuhan Yesus pada saat kita melihat diri sendiri. Ada suatu hal yang luar biasa yang perlu kita camkan dari bagian ini. Bagi kita yang sudah diselamatkan, sesungguhnya Yesus berdoa senantiasa untuk kita. Saudaraku, fase yang kedua, pada periode waktu setelah kebangkitan Yesus, Petrus mengikuti Dia, namun dalam keadaan takut. Yohanes 21, Petrus bertobat dan menangis terseduh-seduh saat ia menyangkal untuk ketiga kalinya dan ayam berkokok sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Namun pengalaman pertobatan ini bukanlah merupakan suatu kemenangan yang telak. Setelah Petrus menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, ia masih belum mengalami kemenangan secara total. Memang ia masih setia kepada Tuhan Yesus, namun dalam keadaan yang dipenuhi dengan perasaan takut. Perlu kita perhatikan satu hal. Keadaan Petrus saat itu adalah takut, tapi tidak menyangkal. Namun rasa takut inilah tidak membawa suatu kuasa di dalam kehidupan dan panggilan pelayanannya.
Karena dalam analisa yang paling tajam sebenarnya bukan orang Yahudi yang menutup pintu rumah mereka, tetapi pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Bahkan Petrus pun pernah meninggalkan panggilannya sebagai penjala manusia untuk kembali sebagai penjala ikan. Yohanes 21 ayat 15 itu dikatakan mulai di ayat itu, tanpa dibebaskan, Yesus katakan, tanpa dibebaskan dari rasa takut terlebih dahulu, Petrus maupun kita tidak dapat mempunyai suatu pelayanan yang berkuasa. Yang ketiga, pada saat Roh Kudus dicurahkan, murid Yesus mengikuti Kristus secara tegas, mantap, dan setia. Kita bisa menyaksikan dalam Kisah Rasul 1, Kisah Rasul 2. Namun apabila kita membaca kitab suci lebih cermat lagi, kita dapat melihat suatu perubahan dalam kehidupan Petrus dan pelayanannya. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya secara radikal mereka mengalami perubahan pertobatan yang sejati. Pelayanan mereka penuh dengan gairah. Pelayanan mereka penuh dengan keberanian yang didasarkan pada ketaatan dan kasih yang murni terhadap Tuhan, yaitu terhadap Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Memang Tuhan Yesus pernah berkata, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur pun tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam satu keseluruhan kebenaran akan hal-hal yang akan datang, serta kuasanya dinyatakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menggumuli pelajaran yang kita pelajari malam hari ini. Marilah kita memohon kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, agar kita mempunyai kehidupan yang penuh keberanian, penuh kegairahan, penuh kemenangan, penuh sukacita, penuh semangat, penuh iman, bahkan penuh pengharapan. Karena Kristus hidup, dia mati dan hidup, bangkit pada hari yang ketiga, dan dia naik ke surga. Dan saat ini kita sedang menantikan kedatangannya yang kedua kalinya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saja. Selamat beraktivitas malam hari ini, biar dipenuhi dengan damai sejahtera yang terus akan menaungi kita. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan alunan musik dari pelayanan Angklung Nabi Rision. Silahkan mendengarkan. Tuhan memberkati. Amin.